Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau bahas tentang lemak sehat dan lemak tidak sehat. Oke, ini salah satu topik yang paling membingungkan buat banyak orang. Oke, karena lemak ini adalah salah satu makronutrien yang dianggap jahat sama orang. Lemak adalah penyebab orang menjadi gemuk misalnya. Tapi sebenarnya enggak, karena lemak dibutuhkan untuk tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Mau itu untuk produksi hormon, enzim, dan juga proses pencernaan vitamin A, D, E, dan K ya, yang larut dalam lemak. Oke, jadi lemak itu jangan dihindari, tapi kita hindari lemak nggak sehat dan kita pastiin kita mendapatkan asupan lemak sehat yang cukup gitu. Oke, pertama saya membahas beberapa jenis lemak. Yang pertama yang harus kita hindari, yang jelas-jelas yaitu adalah trans fat. Sebisa mungkin kamu harus dapat 0% trans fat. Oke, contoh-contoh makanan trans fat yaitu biasanya di makanan fast food dan juga margarin. Oke, adalah minyak yang diproses dari minyak nabati yang dihidrogenasi. Oke, ini harus dihindari juga. Dan juga produk-produk instan seperti misalnya pizza beku, nugget beku, dan juga kue-kue kering. Oke, banyak makanan snack yang mengandung trans fat. Oke, jadi hindari makanan fast food dan makanan yang diproses. Itu pertama. Oke, dan trans fat sudah terbukti menyebabkan kolesterol jelek LDL naik dan menyebabkan kolesterol baik HDL turun. Oke, hindari trans fat. Dan kedua, ada yang namanya saturated fat atau lemak jenuh. Nah, ini lemak yang banyak orang anggap jahat. Oke, tapi sebenarnya enggak. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa lemak jenuh ini sebenarnya enggak sejelek banyak orang kira. Oke, makanya saya tulis di sini, kamu butuh mendapatkan setidaknya 30% tiap hari lemak jenuh. Oke, dan terutama buat kalian yang sehat, punya kebiasaan rutinitas yang positif seperti olahraga dan aktif dan juga nggak obesitas ya, berat badan yang ideal, kamu bisa mendapatkan saturated fat atau lemak jenuh lebih banyak. Oke, saya sendiri biasa mendapatkan 50% asupan lemak dari daging, dari lemak-lemak. Oke, dan ini nggak apa-apa. Oke, jadi saturated fat yaitu contohnya seperti daging, butter, dan ada juga lemak jenuh yang lebih sehat yaitu seperti coconut oil atau minyak kelapa, oke, atau virgin coconut oil, ini direkomendasikan, dan juga dark chocolate atau lemak dari coklat atau kakao. Oke, ini adalah lemak yang perlu kita konsumsi. Ini fungsinya ada banyak, dari kesehatan hormon, meningkatkan testosteron. Oke, jadi dibutuhkan lemak jenuh, walaupun nggak terlalu banyak, terutama buat kalian yang punya masalah dengan jantung dan juga diabetes dan juga darah tinggi. Oke, itu pertama. Dan satu lagi yang mau saya bilang yaitu jenis-jenis makanan yang saya tulis di sini bukan artinya ini 100% mengandung lemak jenuh. Oke, rata-rata minyak dan juga makanan biasanya mengandung sekitar misalnya 80% lemak jenuh dan 20% lemak tak jenuh. Oke, contohnya yaitu coconut oil atau minyak kelapa. Ini biasa 80% atau 90% ini biasa lemak jenuh dan sisanya lemak tak jenuh. Gitu, oke. Dan ciri-ciri lemak jenuh yaitu yang beku dalam suhu ruangan. Oke, seperti butter. Oke. Dan minyak nabati biasa cair dalam ruangan. Ini disebut dengan unsaturated atau lemak tak jenuh. Ini yang berikutnya yaitu lemak tak jenuh. Ini lemak yang dianggap lemak baik. Oke, lemak yang bisa menurunkan kadar LDL atau kolesterol jelek. Oke. Dan dalam lemak tak jenuh ada dua kategori, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Oke, lemak tak jenuh tunggal contohnya seperti minyak olive atau minyak zaitun dan juga alpukat. Ini sehat. Saran saya kamu mendapatkan sekitar 70% dari lemak tak jenuh. Oke. Dan ada juga lemak tak jenuh ganda. Contohnya seperti omega 3 dan omega 6. Ini adalah asam lemak esensial yang artinya nggak bisa tubuh kita produksi. Jadi kita harus mendapatkan asupan lemak esensial yang cukup dari makanan. Oke, dan dalam lemak tak jenuh ganda ada omega 3 dan omega 6. Nah, di sini yang paling penting yaitu omega 3. Nah, yang mau saya bahas di sini terutama yaitu banyak orang yang tidak mendapatkan cukup omega 3. Padahal omega 3 ini sangat dibutuhkan karena fungsinya untuk anti peradangan atau anti-inflammatory atau anti-inflammation atau anti pembengkakan ya. Sedangkan omega 6 ini adalah yang menyebabkan pembengkakan dalam tubuh kita dan akhir-akhirnya malah bahaya buat orang yang memiliki penyakit kardiovaskular, jantung ataupun darah tinggi misalnya. Oke. Omega 3 kamu bisa dapat dari sumber makanan seperti ikan berlemak, misalnya sardin, salmon. Oke, itu penting banget untuk kesehatan otak dan juga untuk mengurangi peradangan dalam tubuh kita.
Oke. Dan banyak masalah kesehatan ini karena asupan omega 6 yang terlalu banyak dan omega 3 yang nggak cukup. Yang bagus di sini rasionya yaitu sekitar 1:1 atau maksimum misalnya 8:1. Tapi banyak makanan zaman sekarang yang omega 6-nya terlalu tinggi karena banyak asupan dari minyak nabati yang diproses. Dan ini kenapa banyak penyakit jantung dan kardiovaskular yang semakin parah akhir-akhir ini dikarenakan omega 6 yang terlalu tinggi. Jadi di sini pastiin kamu mendapatkan asupan omega 3 yang cukup. Oke, ada sebuah penelitian di mana ada beberapa orang yang memiliki penyakit jantung selama 2 tahun mereka mendapatkan asupan omega 3, ini resiko penyakit jantung berkurang sampai sekitar 30-40% kalau nggak salah, nanti saya kasih lihat studinya. Oke, jadi seperti kita lihat sebenarnya asupan lemak ini penting banget, terutama mendapatkan 30% untuk lemak jenuh dan 70% lemak tak jenuh. Oke, jadi jangan hindari lemak, tapi pastiin kamu mendapatkan asupan dari makanan yang sehat. Oke, jadi saya ulangi lagi. Pertama, kamu hindari trans fat, ya, dan kedua, pastiin kamu mendapatkan asupan lemak yang sehat. Contohnya yaitu seperti untuk saturated fat atau lemak jenuh, kamu bisa mendapatkan asupan dari daging atau butter, oke, tapi dibatasi, dan pastiin kamu juga mendapatkan asupan lemak jenuh dari kelapa, ya, minyak kelapa dan juga dark chocolate atau kakao coklat, oke. Dan kedua, pastiin kamu mendapatkan sekitar 70% dari lemak tak jenuh, terutama untuk omega 3. Oke, untuk mengurangi peradangan, dan pastiin kamu juga mendapatkan dari sumber lemak tak jenuh tunggal seperti misalnya alpukat dan minyak zaitun gitu. Oke, jadi itu perbedaan antara lemak sehat dan lemak tidak sehat. Dan di sini intinya yaitu pastiin kamu mendapatkan 15% ya dari asupan total makronutrien kamu dari lemak. Saya sendiri biasa mendapatkan sekarang sekitar 35% sampai 40% tiap harinya asupan lemak untuk kesehatan hormon. Karena ini dari pengalaman saya sendiri, saya pernah cerita, dulu saya ngejalanin diet low fat, itu rasanya tiap hari saya ngerasanya stres, depresi, karena hormon testosteron saya rendah. Gitu. Oke, jadi pastiin kamu mendapatkan minimum 15% dari asupan lemak, mau diet apapun yang kamu jalanin. Dan kedua, saya mau ingetin lagi, lemak dibutuhkan untuk kesehatan hormon dan juga untuk pencernaan vitamin A, D, E, dan K. Dan ketiga, pasti juga kamu mendapatkan rasio omega 3 yang cukup dibandingkan dengan omega 6. Oke? Dan berikutnya, yang lebih penting di sini yaitu bukan sebenarnya asupan lemak yang bikin penyakit jantung, tapi sebenarnya gaya hidup, ya, dan juga peradangan dalam tubuh kita dari makanan yang diproses. Dan ketiga, yaitu asupan gula. Oke, banyak orang yang obesitas, mereka memiliki resiko penyakit jantung lebih tinggi. Ini bukan karena lemaknya, tapi karena jumlah kalorinya. Jadi pastiin kamu aktif setiap harinya. Dan berikutnya, lemak juga dibutuhkan untuk bikin kamu merasa kenyang kesehariannya. Oke, kalau kamu misalnya makan nggak cukup lemak, ini sudah terbukti bisa menyebabkan kamu ngerasa lebih lapar. Oke, jadi pastiin kamu mendapatkan lemak yang cukup juga kalau kamu lagi diet untuk menurunkan berat badan. Oke, segitu aja asupan kali ini. Semoga videonya ngebantu. Kalau kamu pengen mendapatkan body goal kamu atau meningkatkan kesehatan secara umum, kamu bisa cek websitenya endorphinlistfamily.com. Oke, di sana kamu bisa ikutan kelas online atau ikutan one-on-one coaching dengan saya. Gitu. Oke, sekali lagi makasih banyak udah mampir dan sampai lain kali.